man shalla salatas subhi fahuwa fi zimmatillah. Orang yang melaksanakan salat subuh maka sesungguhnya ia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahana bi fitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saat Allah memberikan kita dua pilihan, Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk memilih yang terbaik. Dan di antara yang terbaik ketika kita mengawali pagi kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil pagi hari ini kita bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena iman dan pertolongannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza raaitumur rajula i'tada 'alal masajid fashidu bil iman. Kalau engkau melihat seseorang yang dia biasa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka saksikanlah sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan membacakan terkait dengan lanjutan bab sebelumnya. Hadisnya dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu an, dari sahabat Jundab bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatas subhi fahuwa fi zimmatillah. Orang yang melaksanakan salat subuh maka sesungguhnya ia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu di antara salat 5 waktu yang banyak dibicarakan keistimewaan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan tidak menafikan dan mentiadakan salat-salat yang lain, adalah salat fardu subuh. Maka kalau orang yang melaksanakan salat subuh, maka dia berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala? Yakni annahu dakhala fi ahdillah faka'annahu mu'ahidun lillahi azza wa jalla alla yusibahu ahadun bisu. Bahwa orang yang melaksanakan salat subuh pada tanggungan Allah seakan-akan dia membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan kepada yang bersangkutan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan sesuatu yang berbahaya baginya. Itu terkait dengan satu di antara sekian keutamaan salat subuh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat pagi tadi kita melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kita. Bersamaan dengan itu kita berada di tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga orang-orang yang melaksanakan salat subuh.
Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan penjelasan terkait dengan salat subuh, wal bardani huma al fajru wal asr. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Orang yang melaksanakan salat subuh dan salat asar, maka yang bersangkutan Allah akan masukkan ke dalam surga. Maka kalimat bardani yang dimaksud adalah salat subuh dan kemudian salat asar. Tapi jangan dipahami bahwa salat yang akan kita lakukan hanya salat subuh dan asar saja. Yang lainnya kita tak mau salat. Kenapa tak salat maghrib? Kenapa tak salat isya? Kan hadis Rasulullah cukup salat subuh dan salat asar saja lalu kemudian masuk ke dalam surga. Ini yang dibicarakan adalah keistimewaan salat tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan basyiril masiina ilal masjidi fi zulmi. Beri kabar gembira kepada mereka yang datang ke rumah Allah di waktu gelap. Yang dimaksud waktu gelap itu adalah salatul fajri wal atamah, salat subuh dan kemudian salat isya. Tentang apa? Bin nurit tam yaumal qiyamah. Allah akan ganti nanti dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Itu makna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi orang yang melangkahkan kakinya memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan akhiratnya. Dalam perjalanan akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kemudian dijelaskan fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai'. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kalian terkait dengan tanggungan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan sedikit pun. Maknanya kalau Allah Subhanahu wa taala jamin orang itu aman, Allah Subhanahu wa taala jamin orang itu jauh dari mara bahaya, maka bukan hanya sekedar itu yang diberikan, tapi kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban. Ketika aman, apa yang kita lakukan dengan aman yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Ketika kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu tanggungan Allah itu betul-betul atau tidak kemudian kita bawa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang nanti Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban, lalu kemudian ternyata orang yang bersangkutan tidak bisa mempertanggungjawabkan, summa yakubbuhu ala wajhi fi nari jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala akan sungkurkan wajahnya ke dalam neraka jahannam. Maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban. Apakah jaminan dari sekian banyak jaminan dalam kehidupan ini bisa tidak kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kalau bisa, berarti kita termasuk orang-orang yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim. Muslim yang lainnya itu saudara bagi muslim yang lainnya. Maka ketika sama-sama mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, berarti bersaudara. Kalimat saudara di dalam Al-Quran itu tidak serta-merta menunjukkan orang yang bersaudara dari rahim yang sama. Kalau dia bersaudara dari rahim yang sama, berarti mereka saudara dalam satu nasab. Tapi ternyata lebih dari itu, saudara seiman juga dibicarakan di dalam Al-Quran. Makanya baginda Rasulullah SAW mengatakan, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim berarti saudara bagi muslim yang lainnya. Maka kalau saudara, apa yang harus dia lakukan? La yazlimuhu, janganlah saudara menzolimi saudara yang lain. Berarti sesama muslim, Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk melakukan kezaliman, dilarang untuk saling menzolimi. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Al hadis mimma makna, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dari Allah yang kemudian disebut hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan perbuatan zalim atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama,
dan aku jadikan perbuatan zalim di antara kalian itu haram. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah haramkan fala tadzalamu, maka janganlah satu di antara kalian saling kemudian menzalimi. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang menunaikan kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajatnya. Jadi kalau ada kebutuhan orang dalam payah, lalu kemudian kita terlibat untuk memenuhi hajatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi hajat kita. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa ketika kita tahu orang itu butuh pertolongan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk menolongnya, baik menolongnya dengan tenaga atau kemudian menolongnya dengan harta, lalu kemudian kita tidak menolongnya, berarti kita termasuk orang-orang yang sudah berbuat zalim karena ada hak orang itu pada kita yang kemudian kita tidak melakukannya, baik terkait dengan kemampuan fisik atau kemudian terkait dengan kemampuan harta. Makanya kemudian disebutkan oleh baginda Rasulullah, man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anha biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Orang yang menyingkap satu kesulitan, orang yang melepaskan satu kesulitan dari sekian banyak kesulitan yang dialami oleh sesama muslim ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan untuknya satu kesulitan di antara sekian banyak kesulitan yang nanti akan ia jumpai di akhirat. Maka kalau kita jumpa orang yang sedang sulit, lalu kemudian Allah berikan kita kemampuan untuk bisa membantu melepaskan kesulitan itu, bantulah. Karena kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya dan kemudian kita bisa melihatnya. Maknanya ketika kita melihat orang terzalimi, ketika kita melihat orang tertindas, itu bukan serta-merta Allah memperlihatkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala ingin kita terlibat untuk kemudian menyelesaikan itu jika kita punya kemampuan. Kalau kemampuannya dengan harta, berarti dengan harta. Kalau kemampuannya dengan tenaga, begitu juga dengan tenaga. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala perlihatkan 1 bulan terakhir apa yang terjadi di Gaza, Palestina, itu bukan hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan saja, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala minta supaya kita tidak berbuat zalim. Maka kalau ada hak mereka pada kita, maka tunaikan hak itu. Hak itu kalau jika terkait dengan tenaga, berarti tolong mereka dengan tenaga kita. Tapi ternyata ketika tidak sanggup, berarti bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya ketika Maimunah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis Palestina yang kemudian di sana adalah Masjidul Aqsa. Itu minta fatwa. Lalu kemudian apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baitul Maqdis itu adalah ardul mahsyar wal mansar. Baitul Maqdis itu adalah tempat di mana sebelum kiamat terjadi, orang akan dikumpulkan di sana. Orang akan mengumpul di sana. Itu disebut dengan Baitul Maqdis, yang disebut dengan mahsyar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada padang mahsyar yang nanti Allah akan bangkitkan semua orang yang sudah mati, dan setelah kiamat itu tempat yang lapang. Berkumpul juga di situ. Nanti begitu juga ketika menjelang kiamat kita dikumpulkan di Maqdis. Itulah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada Maimunah dan sahabat-sahabat yang mendengarnya. Lalu kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utuhu." Kata baginda Rasulullah, datanglah ke Baitul Maqdis. Maknanya orang yang hidup di Makkah, di sana ada Masjidil Haram. Orang yang hidup di Madinah, di sana ada Masjid Nabawi. Yang kedua tempat itu disebut dengan Haramain. Tapi ketika para sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah tentang Baitul Maqdis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk bisa datang ke Baitul Maqdis. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kalau sudah datang, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh? Fasallu fih. Kalau sudah datang ke sana, maka salatlah di dalamnya. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna salata fi Baitil Maqdis qabla al-mamat. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk juga bisa sholat di Baitul Maqdis sebelum mati. Kalau Madinah di Masjid Nabawi, Makkah di Masjidil Haram kita sudah sholat di dalamnya,
maka berikutnya kita juga meminta kepada Allah, semoga Allah rezekikan kita untuk bisa sholat ke Baitul Maqdis sebelum kemudian kita meninggal. Maka Rasulullah SAW meminta untuk kemudian sholat di dalamnya. Lalu kemudian setelah itu apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Fa inna sholata fihi, karena sesungguhnya sholat di Baitul Maqdis itu ka alfi sholatin fi ghairih, sama dengan 1000 sholat di selain Baitul Maqdis. Maknanya kalau kita satu kali sholat di Baitul Maqdis berarti sama dengan 1000 sholat di luar Baitul Maqdis. Ini makanya Rasulullah SAW ketika para sahabat minta nasihat kepada Rasul SAW tentang Baitul Maqdis, maka kata Rasulullah, sholatlah di sana. Lalu kemudian Sayyidah Maimunah bertanya, ara'aita ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu wahai Rasul kalau kami tak bisa datang ke sana? Artinya dahulu tak semua orang bisa datang ke Baitul Maqdis, tak semua orang bisa datang ke Palestina, tak semua orang bisa untuk datang ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian mereka minta penjelasan baginda Rasul SAW bagi mereka yang tidak bisa datang, bagaimana wahai Rasul? Kata Rasulullah, fatahdi zaitan, maka hadiahkan untuk Baitul Maqdis minyak, kata baginda Rasul SAW. Untuk apa kok minyak yang dihadiahkan? Supaya Baitul Maqdis terang dari gelap. Berarti orang yang menerangi Baitul Maqdis dari gelapnya malam termasuk orang yang sudah menghadiahkan zait atau minyak yang jika dia tidak mampu datang. Maka orang yang melakukan itu seakan-akan dia sudah datang ke Baitul Maqdis. Maka yang tak sempat melakukannya sebelum kemudian wafat, sholat di Baitul Maqdis di sana, maka ketika dia menghadiahkan minyak untuk Baitul Maqdis, nilainya sama dengan orang yang sudah sholat di sana. Maknanya ini menunjukkan perhatian orang ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis mungkin tidak gelap secara lampu, tapi kemudian pasti gelap karena kezaliman, gelap karena keterjajahan. Maka kalau gelap karena keterjajahan, berarti ketika kita memandangnya, ketika kita menengoknya, Allah ingin melibatkan kita kepada Baitul Maqdis. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala melibatkan kita? Ditengok kemampuan kita. Mampu datang ke sana, ke sana. Tapi jangan sekarang Bapak Ibu, tak tanggung saya kalau sekarang datang ke sana. Jangankan kita, orang yang punya kemampuan saja secara militer sulit, apalagi kemudian orang yang umum. Sedangkan orang atas nama kemanusiaan saja payah, apalagi kemudian di luar atas nama kemanusiaan. Maka kalau tak mampu datang ke sana, bagaimana wahai Rasul? Ketika tidak mampu, maka terlibatlah untuk kemudian menerangi Baitul Maqdis. Mungkin menerangi kalau sekarang ya tidak dengan memberikan uang untuk memberikan minyak dan lain sebagainya, tapi kemudian menerangi Baitul Maqdis dan orang-orang yang menjaga dan meramaikan Baitul Maqdis dengan membantu mereka yang sekarang mereka sedang sangat sulit sekali. Bukan hanya sulit, sulit sekali. Mereka sangat sulit sekali. Air yang biasa minum sudah diledakkan tempatnya. Lalu kemudian pabrik roti yang tinggal satu-satunya juga sudah diledakkan. Maknanya mereka sulit di atas sulit, payah di atas payah. Itulah yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Maka nanti malam insya Allah di Masjid An-Nur kita akan ngumpul bersama dengan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dan juga PLT Gubernur, dan kemudian nanti banyak yang akan hadir insya Allah nanti malam. Jika Bapak Ibu punya kesempatan, datanglah. Kalau orangnya tak datang, uangnya datang. Nah itu dia. Kalau uangnya tak bisa datang, lewat siapa nanti? Boleh lewat Pak Il nanti kan, tinggal dititipkan saja. Uangnya datang, nanti kita sama-sama menunjukkan bahwa Bumi Melayu punya kepedulian kepada saudara yang bukan berasal dari satu rahim, tapi saudara yang sama-sama memberikan kesaksian tak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka kalau kita terlibat untuk meringankan satu kesulitan, tentu kalau kita ingin meringankan semuanya tak sanggup, apalah daya kita. Tentu jangan sampai kita tidak terlibat, meskipun hanya secuil, maka terlibatlah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan kejadian itu di mata kita. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kezaliman itu didengar oleh telinga kita. Maka maknanya Allah Subhanahu wa taala ingin melibatkan kita. Maka kalau kita punya kemampuan, lalu kemudian kita terlibat, kita lepas di pertanggungjawaban Allah. Tapi kalau kita punya kemampuan lalu kemudian kita tidak terlibat, berarti kita tidak terlepas nanti di pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan
oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian selanjutnya apa kata baginda Rasul? Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Orang yang menutup aibnya saudara sesama muslim, nanti Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di hari kiamat. Ternyata menutup kekurangan sesama itu bagian dari yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan membuka aib sesama. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang 2024 ini biasanya rajin orang buka aib. Ini kan. Maka kita jangan terlibat menjadi orang yang rajin membuka aib. Terlibatlah untuk kemudian menjadi orang yang menutup aib. Cukuplah ceritakan kebaikan orang yang kita senangi, mohon maaf dengan tidak membuka aib-aib yang lain. Aib-aib yang lain jangan biasakan. Kalau sudah terbiasa membuka aib orang lain, maka kita nanti akan terbiasa membuka aib orang lain, kecuali untuk menjadi pelajaran bagi kita. Silahkan, bukan kemudian untuk menikmati cerita aib orang lain, tapi menjadi pelajaran bagi kita dan kemudian menjadi pelajaran bagi sesama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah di dalam doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tada'lana aiban illa satartah. Ya Allah, jangan tinggalkan aib untuk kami kecuali Engkau tutupi. Dan orang yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan aibnya akan Allah Subhanahu wa taala tutupi, berarti satu di antara caranya adalah dia ketika hidup menutupi aib orang. Dia tidak akan ceritakan buruk orang kepada orang, dia berusaha untuk menutupi. Maka usaha menutupi sebagai bentuk kehormatan sesama muslim terkait dengan kehormatan dirinya, nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan tutup aib kita. Karena kalau kita diperlihatkan aib oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tak sanggup kita duduk bersebelahan dengan kawan, tak sanggup duduk bersebelahan sambil ketawa dengan teman. Kenapa masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum? Karena Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita, karena Allah Subhanahu wa taala tutup kekurangan kita. Maka orang-orang yang ingin nanti aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka sejak awal dia termasuk orang-orang yang kemudian rajin menutup aib sesama. Itu di antara yang dipesankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara, ketika ada satu yang punya hajat lalu kemudian kita terlibat untuk memenuhi hajatnya, karena ketika mereka dalam keadaan payah, maka hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesulitan yang kita bantu, maka Allah akan membantu kesulitan kita, memudahkan kita dari kesulitan yang akan kita jumpai, termasuk Allah akan mengampuni, menutup dosa kita jika kemudian kita menutup aib orang. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berulang kali mendapat aduan dari sahabat-sahabat yang kemudian mereka melakukan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak langsung memberikan hukum. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, jangan-jangan engkau tak melakukan, jangan-jangan engkau ini itu dan kemudian lain sebagainya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, aku melakukan perbuatan zina, maka berikanlah aku had wahai Rasul, berikan aku sanksi wahai Rasul. Kata Rasulullah, ingat engkau tak zina, tak cuman mungkin engkau dekat saja. Tidak Rasul, kami berzina. Kata Rasul, tidak mungkin engkau cuman menciumnya saja. Tidak Rasul, aku berzina. Sampai kemudian begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan sanksi kepada orang yang kemudian mengakui kesalahannya. Ini maknanya tetap berusaha untuk kemudian menutup aib. Maka begitu juga kita dianjurkan dengan sesama muslim. Maka persaudaraan itu tak mungkin terjadi begitu saja tanpa kemudian harus ada usaha untuk memupuknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesama muslim, sesama mukmin itu bersaudara. Maka bersaudara itu tak mungkin akan terjaga kalau kemudian tidak menjaganya, kalau kemudian kita tidak memupuknya. Maka banyak cara untuk kemudian memupuk rasa persaudaraan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada persaudaraan, kata Imam Farmawi, satu di antara cara memupuknya itu dengan at-tazawur bainahum, saling mengunjungi. Jadi persaudaraan itu satu di antara cara memupuknya adalah saling mengunjungi. Tazawur itu saling mengunjungi. Si A datang ke si B, lalu kemudian si B membalas kemudian datang ke tempatnya si A. Itu akan memupuk rasa persaudaraan. Saling mengunjungi inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belakangan sudah semakin sulit antara sesama. Sudah semakin sulit. Kita tanya kepada kita masing-masing lah Bapak Ibu. Bapak Ibu mengunjungi saudara
satu satu RT dalam 1 tahun berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali kira-kira Bapak Ibu? 1 tahun sekali pun kadang tak terlakukan oleh kita kan. Nah, kalau kemudian ditanya ke mall setahun berapa kali? Bisa 12 kali. Tapi kemudian datang ke tempat orang yang saudara seagama, bahkan saudara satu RT yang kemudian disebut dengan tetangga, itu kita payah untuk kemudian datang. Padahal itu satu di antara yang akan memupuk rasa persaudaraan. Lalu kemudian saudara-saudara kita yang berada di Palestina, bagaimana memupuk persaudaraan dengan mereka? Satu di antaranya kata Imam Farmawi adalah dengan tolabud doa. Jadi kita ketika dipersaudarakan, salinglah minta untuk kemudian didoakan. Berarti kalau kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, itu satu di antara yang memupuk rasa persaudaraan. Kita tak lahir dari rahim yang sama dengan mereka. Kita tidak lahir pula dari ayah yang sama bersama dengan mereka. Kita juga tidak hidup di tanah air yang sama, tapi kita merasa luka yang mereka rasakan. Itulah persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di dalam hati kita. Maka kalau rasa itu muncul, berarti kita bersaudara dengan mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih gerakkan nurani kita. Lalu saat Allah masih gerakkan nurani kita, bagaimana kemudian kita terlibat untuk membantu mereka yang sedang mengalami sulit. Apalagi sebentar lagi ini akan musim dingin Bapak Ibu. Mereka musim dingin di beberapa tempat yang ada 4 musim itu luar biasa sulitnya. Kalau sebelumnya mereka musim dingin ada rumah, sekarang mereka musim dingin banyak yang tidak punya rumah. Nah, itu tentu luar biasa musim yang akan sebentar lagi mereka lewati. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penggalangan dana satu di antaranya untuk membantu mereka saat nanti mereka menjumpai musim dingin yang sekejap lagi akan masuk. Karena di negara-negara 4 musim itu ada pakaian yang dikeluarkan hanya 1 musim saja. Punya musim dingin, ini pakaian musim dingin saja. Lah kalau kemudian pakaian yang sudah mereka siapkan untuk musim dingin habis, hancur, lalu kemudian bagaimana mereka akan melewati musim dingin yang sekejap lagi akan mereka lewati? Ya kalau musim panas mudah pakaiannya, tapi kemudian alat berteduh juga kemudian menjadi payah ketika mereka sudah tidak punya rumah. Maka ini diantara yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, muslim yang lain saudara bagi muslim yang lain. Kalau mereka bersaudara, la yakhunuhu, yang pertama jangan berkhianat. Berarti berlaku khianah itu satu di antara yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan khianati sesama muslim. Jangan khianati sesama muslim. Kalau kita sudah berjanji, maka tempatilah janji supaya kita tidak berkhianat dengannya. Kalau kita sudah punya kesepakatan, maka penuhilah kesepakatan itu supaya kemudian kita tidak berkhianat dengan sesama muslim. Lalu kemudian wala yukadzibuhu. Kalau sesama muslim janganlah saling membohongi. Jangan bohongi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru saudaranya sesama muslim yang dia bohongi, yang saudara satu tanah air, mereka tidak bohongi, tapi saudara yang sama muslim itu dibohongi. Makanya dari awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, kalau muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara, maka jangan bohongi sesama muslim. Itu jangan bohongi. Maka perbuatan bohong itu adalah perbuatan yang mendekatkan seseorang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kepada keburukan, yang keburukan itu akan mendekatkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sesama muslim dilarang untuk kemudian saling membohongi. Wala yahzuluhu, selama muslim, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang saling menghinakan. Jadi kalau muslim mencela muslim yang lainnya, itu kan berarti menghinakan. Ini satu di antara yang dipesankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan menghinakan sesama muslim. Barangkali orang yang kita anggap sebelah mata, justru dia besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukuplah bagi kita kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum satu di antara sahabat yang buta, yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugaskan untuk mengumandangkan azan subuh. Karena azan sebelum subuh masuk itu dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Artinya subuh itu ada 2 azan. Azan yang pertama Bilal bin Rabah sebelum waktu subuh masuk, ketika waktu subuh masuk.
yang mengumandangkan azan adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Orangnya buta. Tapi orang buta itu justru Abdullah ibnu Ummi Maktum, orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa ini kan bermuka masam, wa tawalla berpaling. Siapa yang bermuka masam dan berpaling? Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saat didatangi oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Didatangi oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Padahal Abdullah ibnu Ummi Maktum datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat tentang agama. Tapi kemudian pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang fokus dengan para pembesar Quraisy untuk kemudian berdakwah kepada mereka. Kalau pembesar Quraisy yang didakwahi, ini kalau satu masuk Islam maka yang lainnya akan ikut semakin banyak. Kalau Abdullah ibnu Ummi Maktum ini kan satu. Oh ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat kepada orang yang minta itu jauh lebih utama dibanding memberikan nasihat kepada orang yang tidak meminta. Maka nasihat yang terbaik itu kepada siapa? Kepada orang yang meminta. Jangan sampai kita dahulukan orang yang tidak meminta dibanding orang yang meminta. Maka dahulukanlah orang yang meminta nasihat, karena itu yang paling terbaik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Abasa, itu terkait dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum yang meminta nasihat. Maka itu menjadi prioritas. Maka kita termasuk orang-orang yang tidak diperkenankan untuk kemudian menghinakan satu yang lainnya. Karena ukuran ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengukur, bukan kita yang mengukur. Kalau kita yang mengukur, mudah kita mengukurnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengukur, itu yang kita tidak bisa mengukurnya. Dan bagaimana cara mengukur orang yang mulia itu? Ternyata dengan hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Allah tidak melihat fisik kalian, Allah tidak melihat bentuk kalian, tapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati kalian. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan Rasulullah menyebutkan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Berarti takwa kita tidak bisa mengukur karena tempatnya di dalam hati. Yang tahu hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim alal muslim haramun. Muslim atas muslim lainnya ada 3 yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yang pertama adalah irduhu, kehormatan dirinya. Maka muslim mencabik-cabik kehormatan sesama muslim itu haram, tidak diperbolehkan. Berarti kita tidak menghinakannya, berarti kita tidak membohonginya, berarti kemudian kita tidak berkhianat padanya. Kenapa? Karena menjaga kehormatan sesama muslim adalah keniscayaan yang mesti kita lakukan. Haram mencabik-cabik kehormatan sesama muslim. Kemudian yang haram kedua apa? Wa maluhu. Yang haram sesama muslim itu adalah hartanya. Maka tak boleh sesama muslim mengambil harta muslim yang lainnya, menjarah harta muslim yang lainnya. Itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena ketika sudah menjadi haknya, maka haram kemudian kita memiliki, melainkan dengan cara yang diizinkan. Cara yang diizinkan satu di antaranya jual beli. Kalau jual beli itu menjadi boleh. Tanpa jual beli maka haram kita memilikinya. Ada orang yang kemudian mengganti surat tanah orang, jelas itu tanahnya milik orang, lalu kemudian diganti dengan namanya, berarti dia sudah menzolimi secara hartanya dan itu hukumnya haram. Meskipun kemudian didata menjadi tanah miliknya, karena dahulu orang yang punya tanah tidak mengurusnya, disertifikatkan tanahnya. Lalu kemudian selanjutnya apa Bapak Ibu? Wadamuhu, yang haram berikut adalah darahnya. Maka haram mengorbankan darah sesama muslim, itu tidak diperbolehkan. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini yang dimaksud adalah di dalam hati. Yahtasibu mri'in minasyarri ay yuhqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu melakukan keburukan ketika dia mencela sesama muslim. Jadi mencela sesama muslim, merendahkan sesama muslim itu sudah dihitung sebagai keburukan. Jadi kalau kita mencelanya lalu kemudian kita merendahkannya, berarti itu sudah masuk dalam kategori keburukan yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala persaudarakan kita, semoga juga nanti mengantarkan kita Allah Subhanahu wa taala persaudarakan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sampai di sini kalau ada yang ingin didiskusikan dipersilahkan sambil menunggu kita melaksanakan sholat sunat syuruk beberapa menit lagi.
Baik, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Boleh terkait dengan bab, boleh di luar bab, kalau ada yang ingin ditanyakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang melihat berita bahwa Ustadz Adi Hidayat kemarin sudah mengirimkan donasi ke Palestina 10 miliar. 10 miliar. Kita tidak tahu nih dari Riau nanti akan berkumpul berapa, terkumpul berapa. Tapi dapat informasi di Basnas itu kemarin sudah di angka 400 lebih. Baru 400 lebih, baru 400 lebih. Enggak tahu di kabar-kabar di provinsi sudah 600-an, lalu kemudian kota sudah 400-an. Berarti enggak tahu nanti kira-kira nanti malam akan berapa. Ya kita tunggu saja, semoga ada perubahan, kita terlibat untuk kemudian membantu mereka. Karena bantuan yang secara barang ada potensi besar untuk masuk, tapi bantuan secara orang sulit masuk. Maka kalau kemudian bantuan secara orang sulit masuk, paling tidak kita bisa membantu secara barang. Nah, itu beberapa informasi sederhana terkait dengan keterlibatan orang Melayu, keterlibatan orang Riau untuk kemudian membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan nanti malam kalau kita perhatikan beberapa tahun terakhir kayaknya perdana Ustadz Abdul Somad mengisi lagi di An-Nur setelah beliau absen dengan beberapa kesibukan untuk tidak mengisi di An-Nur. Dan ini menunjukkan bahwa kepedulian beliau terhadap Palestina. Maka ada banyak barang-barang beliau yang dilelang nanti malam. Yang Bapak Ibu mau beli lelangannya silahkan. Ada cincin, lalu kemudian ada serban, ada peci, lalu kemudian ada lukisan foto beliau itu dan lain sebagainya. Nah, kita tunggu saja nanti malam, sama-sama kita ramaikan. Kalau kemudian kita tidak punya kesibukan, apalagi Sabtunya juga kan libur. Nah, kalau Sabtunya libur, datang. Tapi karena musim penghujan, maka siap-siap saja pengaman. Tapi hujan kita masih hujan air. Saudara-saudara kita di Palestina hujannya hujan rudal dan lain sebagainya. Tentu kita berharap bisa juga lah sedikit kita merasakan apa yang kemudian mereka rasakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih asah hati kita dengan kepedulian, masih lembutkan hati kita dengan kemudian terlibat di dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, dipersilahkan jika ada. Baik, silakan Pak Il. Di pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang rasa sayang. Kalau ada dulu orang-orang yang tidak tinggal di Madinah, kebiasaan mereka tidak pernah mencium anaknya, tapi kemudian Rasulullah SAW berpesan, ciumlah. Kalau engkau tidak mencium anakmu, saya khawatir rasa sayang itu Allah Subhanahu wa taala akan cabut dari dirimu. Yang paling mengkhawatirkan dalam hidup itu ketika Allah cabut rasa sayang. Karena rasa sayang itu sesuatu yang Allah berikan kepada makhluknya. Nah, kalau rasa sayang itu Allah cabut, itu berbahaya. Makanya Allah sebutkan dalam hadis qudsi, innalillahi mi'atu rahmah, ada 100 rahmat Allah. Anzalallahu minha rahmah wahidah, yang Allah turunkan ke muka bumi ini satu itu Allah bagi kepada semua makhluknya. Ada untuk jin, ada untuk manusia, ada untuk hewan, ada untuk binatang. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan rasa sayang. Kalau rasa sayang itu yang sedikit itu Allah cabut, itu berbahaya sekali. Maka Imam Said Qutb ketika ditanya orang yang tidak sholat, orang yang tidak membayar zakat, orang bahkan tidak tunduk kepadamu, tapi hidupnya kok tak pernah susah wahai Tuhan, hidupnya kok seperti aman-aman saja wahai Tuhan. Lalu apa kata Imam Said Qutb? Fa innaha tu'adzabu bi afatin ukhra. Orang yang model seperti ini Allah uji dengan bentuk yang lainnya. Apa di antara ujian bentuk yang lainnya itu? Fi insaniyatiha, saat Allah Subhanahu wa ta'ala cabut rasa pri kemanusiaannya. Ini yang paling mengkhawatirkan. Maka jangan sampai secuil keburukan yang kita lihat menghilangkan rasa sayang kepada orang yang sedang susah. Ini kan secuil keburukan yang terlihat lalu kemudian menghilangkan rasa sayang. Begini Bapak Ibu, ada orang meninggal, kita ingat dia pernah berbuat salah dengan kita. Kira-kira yang kita ingat salahnya kepada kita atau fardu kifayah kita sesama muslim untuk kemudian mensolatkan jenazahnya. Yang kita kedepankan fardu kifayah kita terhadap sesama muslim yang kita melaksanakan solat jenazahnya.
Ya fardu kifayah kita kepada Palestina karena Allah Subhanahu wa taala sudah perlihatkan, ya sesuai dengan kemampuan kita. Bukan kemudian kita mengungkit secuil keburukan yang pernah kita tengok, itu pun oknum. Jadi oknum itu tak bisa kemudian kita pukul rata. Ya kalau oknum ini kan satu orang, artinya jangan kemudian memukul rata semua orang itu kemudian sama dengan oknum tersebut. Ini sudah hampir 10 ribuan ya nyawa yang gugur di medan perang. Sudah 1 bulan lebih mereka hidup di dalam peperangan. Bukan ini, sudah 1 bulan lebih. Dari tanggal 7 mulai balasan serangan tanggal 8, berarti sekarang sudah tanggal 10. Ini kan berarti sudah 1 bulan 2 hari. Wallahu a'lam. Mungkin itu sedikit Pak Il yang bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Apa hikmah di antara kejadian di Palestina? Hikmah itu biasanya nampak di belakangan. Dia tak nampak di awal. Hikmah itu nampak di belakangan. Itu pun orang yang ingin mencari hikmah. Orang yang tak mau mencari hikmah maka tidak nampak. Maka sama dengan sholat. Sholat ini hikmahnya apa sih Pak Ustadz? Kalau kita tidak membaca pengetahuan tentang sholat, maka hikmah dalam sholat itu adalah tidak nampak. Maka satu di antara hikmah dari semua gerakan sholat, hikmah gerakan sholat. Ini hikmah gerakan sholat sebelum sampai ke situ nanti Ibu. Hikmah gerakan sholat itu adalah pengumpulan pengabdian orang kepada yang dia sembah, terkumpul dalam pengabdian orang menyembah Tuhan yang pantas disembah, Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang menyembah dengan cara bersujud. Ada orang yang menyembah dengan cara beruku. Ya kan? Ada orang yang menyembah dengan cara duduk. Tapi sholat hadir menggabungkan semua itu ada di dalam sholat. Dan itu hanya pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang menyembah Tuhannya dengan duduk, ada orang menyembah Tuhannya mohon maaf dengan sujud, ada orang yang menyembah Tuhannya dengan ruku, maka sholat sudah mencakup semuanya sebagai bentuk perwakilan. Itu hikmah. Maka begitu juga kejadian Palestina, apakah ada hikmahnya? Tentu ada. Palestina itu banyak dibicarakan dalam sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Palestina itu menang nanti di akhir zaman. Menang totalitasnya. Itu di akhir zaman. Di akhir zaman saat melibatkan banyak orang. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, seakan-akan Palestina itu hanya berdiri sendiri. Hanya berdiri sendiri. Kita lihat ya secara ini ya, secara askari. Askari itu secara orang yang terlibat di dalam peperangan, itu kan Palestina seperti sendiri dia. Padahal banyak negara-negara Arab. Itu kan negara-negara Arab yang di sekitar itu kan banyak sebetulnya. Lalu kenapa kemudian seperti membiarkan Palestina sendiri? Nah, inilah yang kemudian perlu kita cari hikmahnya. Ternyata bumi Palestina itu menjadi bumi yang nanti menjadi peperangan akhir zaman itu di situ. Dan nanti di akhir zaman peperangan itu sudah tidak bisa menggunakan tank, sudah tidak bisa menggunakan ini dan lain sebagainya. Maka peperangan itu menjadi manual lagi seperti dahulu. Tinggal pakai panah, tinggal pakai pedang, akan kembali manual seperti dahulu. Nah, ini kan sekarang masih persenjataan. Kalau persenjataan di sana habis, orang akan mengirim. Nah, makanya masih pakai persenjataan sampai kemudian sekarang ini. Maka kemudian kenapa tidak langsung Allah Subhanahu wa taala merdekakan saja Palestina? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membombardir saja orang-orang yang kemudian menghancurkan Palestina? Kalau Allah Subhanahu wa taala amankan Palestina sekarang, lalu kemana kemudian orang-orang bisa mendapatkan nilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jadi jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala itulah hikmah yang Allah berikan. Nah, kita yang tidak bisa berjihad dengan tenaga, maka terlibatlah berjihad dengan harta. Kalau mereka dengan harta dan tenaga, nah kita tak bisa, tentu kita dengan harta membantu orang yang mempertahankan tanah kelahirannya. Karena diusir dari tanah kelahiran itu tidak nikmat. Tidak akan nikmat. Maka mereka mempertahankan. Dan kita tak mengalami, tapi nenek moyang kita mengalami Bapak Ibu. Jadi nenek moyang kita itu mengalami. Jadi dulu waktu Atuk cerita tentang bagaimana masa penjajahan, ternyata sulitnya luar biasa Indonesia ini. Jadi saya ingat ketika nenek bercerita, dulu itu ubi yang dijemur itu Bapak Ibu. Ubi yang dijemur itu apa namanya? Yang diletakkan di atas genteng, di atas seng itu, yang kemudian menjadi simpanan makanan. Kenapa? Karena memang sulit untuk mendapatkan makanan di waktu masa penjajahan, itu sangat sulit sekali. Berarti perjuangan-perjuangan itu sebetulnya sudah dilewati. Maka nampaknya dunia ini sulit mencari negara yang tanpa melewati proses perjuangan. Rata-rata dijajah, Malaysia dijajah.
Jadi negara-negara yang dijajah itu artinya menjadi pelajaran bagi kita untuk kemudian mensyukuri kemerdekaan. Maka begitu juga hikmah yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita, Allah ingin kita terlibat di dalam kesulitan tersebut. Nah, itu diantara hikmahnya. Allah a'lam. Mungkin itu Ibu yang bisa saya jawab. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.